Jadi kita ini mohon kepada Allah agar perkara yang baik itu ditampakkan oleh Allah begitu baik sehingga kita mencintainya. Jangan sampai Fir'aun itu perkara yang cintai dihias oleh Allah sehingga tampaknya itu kayak baik sekali. Bagaimana begitulah telah dihias untuk Fir'aun keburukan amalnya, sehingga amalnya yang buruk, perasaan dia bagus sekali. Doanya, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya orang itu kalau sudah celaka itu gitu. Yuqda 'alal mar'i didasuki fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Ditakdirkan kalau orang itu sudah dikasih musibah oleh Allah, yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnati, ditakdirkan atas seseorang di dalam hari-hari dia terkena fitnah. Takdirnya gimana? Hatta yara hasanan ma laysa bil hasani, sehingga dia ini melihat perkara yang tidak baik, perasaannya dia baik sekali. Kalau orang itu memang takdirnya itu memang nggak jadi orang alim itu, perasaannya itu pulang itu baik, pulang itu baik, pulang itu baik sekali, enak betul. Nah, padahal pulang itu makan sambal aja sebetulnya itu. Nah, tapi itulah musibah kalau sudah datang, perasaannya itu baik gitu. Kalau sudah takdirnya itu mau masuk jurang, naik sepeda motor pelan-pelan itu ya rasanya nggak enak. Kalau ngebet itu enak, bawak. Ini kalau nggak begitu ya nggak enak perasaannya. Nah kita ini doa, waqini syarra ma qadait, ya Allah jagalah aku dari keburukan-keburukan perkara yang kau putuskan. Jangan sampai terus baik dianggap buruk, buruk dianggap baik. Setelah masuk jurang, maka dia menyesal. Wah, seumpamanya tadi saya pelan-pelan gitu ya, kelihatannya nggak masuk jurang. Oh ya nggak bisa, memang kamu takdirnya itu masuk jurang ya harus ngebut begitu. Nah, perasaannya nggak apa-apa, baik. Masih muda kalau nggak ngebut ini ya kacangan. Nah, perasaannya itu begitu. Setelah nyonyot baru, oh jadi kacang betul, bukan hanya kacangan. Jadi kacang. Tidaklah usaha-usaha tipu daya Fir'aun illa fitabab, kecuali di dalam kerugian. Karena usaha-usahanya semua akhirnya mencelakakan dia, memasukkan dia ke dalam api neraka. Di usaha orang-orang kafir itu bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun hebatnya, itu hanyalah kerugian belaka. Kalau orang itu nggak ada agama, wah usaha ekonomi sampai jadi orang kaya, wah rugi besar kamu. Karena dengan kaya itu dosa kamu tambah banyak, hisab kamu tambah banyak, neraka kamu tambah dalam.
Orang usaha dunia itu begitu. Kalau tidak ada agama, kemenangannya itu sebetulnya kekalahan, kekayaannya itu sebetulnya kehancuran, kesehatannya itu sebetulnya malapetaka. Usaha-usaha sehat, terus maksiat. Maka kesehatannya adalah malapetaka. Lebih baik sebenarnya kamu sakit aja. Gara-gara sehatlah kamu mendapatkan neraka. Mafhum ya kan? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya paling itu ya. Masuk doa yang sangat bagus ini. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala alladzi amana, dan berkatalah orang yang beriman dari kaumnya Fir'aun, ya qaumi, hai kaumku, ittabi'uni, ikutilah aku, ahdikum, maka aku akan menunjukkan kepada kamu sabilar rasyad, jalan yang lurus. Ya qaumi, hai kaumku, innama hadil hayatud dunya, hanyalah kehidupan dunia ini, mata' adalah kesenangan yang sebentar. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat, ya darul qarar, adalah negeri kekal abadi. Man amila salih sayyatan, barang siapa berbuat keburukan, fala yujza, maka dia tidak akan dibalas ila misla, kecuali seperti keburukan itu pula. Wa man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan, wa mukmin, sedangkan dia ini beriman, fa ulaika, maka mereka itu yudkhuluna jannata, akan dimasukkan surga, yurzaquna, mereka diberi rezeki, dia dalam surga, bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Allah. Ini kaumnya Fir'aun yang beriman. Kaumnya Fir'aun beriman. Setelah beriman, terus dakwah. Jadi iman dengan dakwah itu nggak bisa lepas sebetulnya. Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi dakwah dengan iman itu nggak bisa lepas. Kalau orang itu ada iman mesti dakwah. Minimalnya dengan hati. Mesti riso melihat kemaksiatan itu riso. Itu minimalnya iman. Nah ini orang yang beriman dari kaumnya Fir'aun terus dakwah terus sih. Padahal Fir'aun itu kayak begitu ganasnya, kayak begitu galaknya. Tapi inilah orang keluarganya Fir'aun ini kok berani-beraninya dakwah. Nah itulah iman itu kayak begitu. Ya qaumi, kaumku, mali, apakah yang ada bagi aku? Ad'ukum, aku mengajak kamu semua ilan najati, kepada keselamatan. Wa tad'unani, dan kamu mengajak kepada aku ilan nari, kepada neraka. Hai kaumku, apa yang ada bagi aku? Bagaimana aku ini, hai kaumku? Aku mengajak kamu untuk selamat. Lah kok kamu malah ngajak aku ke neraka? Apa ada orang ngajak ke neraka itu? Maksudnya mengajak amalan-amalan
yang mengakibatkan ke neraka. Ngajak maksiat, gitu loh. Ngajak maksiat itu sama aja ngajak ke neraka. Ngajak taat itu sama juga ngajak ke surga. Saya itu ngajak kamu untuk selamat, lah kok malah kamu ngajak saya ke neraka. Jadi dia sedih melihat kaumnya itu. Ya Allah. Tad'unani liakfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Tad'unani, kamu mengajak aku liakfura billah, agar aku kufur kepada Allah, wa usyrika bihi, dan aku mensekutukan Allah. Aku mensekutukan perkara laisa yang tidak ada li bagi aku bi dengannya ilmun, pengetahuan. Maksudnya orang syirik itu mengajak orang kepada perkara yang tidak ada pengetahuan, tidak ada keyakinan, tidak ada pengetahuan mengenai perkara itu. Batu dikatakan Tuhan, manusia dikatakan anak Tuhan, dan sebagainya. Itu orang-orang musyrik itu. Itu kan cuman rekayasa sendiri yang sama sekali tidak ada ilm, tidak ada buktinya, tidak ada alasannya yang jelas. Ya, dewa angin, dewa padi, dewa hujan, orang-orang yang percaya dewa-dewa. Olehmu lho saka ndi? Wis tau cethukan dewa-dewa ku piye? Tad'unani, kamu mengajak kepada aku liakfura billah, untuk aku kufur kepada Allah, wa usyrika bihi, dan aku mensekutukan bihi Allah. Ma perkara laisa yang tidak ada lagi bagi aku bi dengannya ilmun, pengetahuan. Wa ana anukum, sedangkan aku mengajak kamu ilal azizil ghaffar, kepada Tuhan yang maha menang, yang maha pengampun. La jarama, sudah pasti, annama tad'unani, bahwasanya perkara tad'unani yang kamu semua mengajak kepada aku ilai kepadanya, laisa lahu da'wah, tidak ada baginya sambutan di dunia, wala fil akhirati, dan tidak pula di dalam akhirat. Sudah pasti bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu mengajak aku untuk menyembahnya tidak ada baginya sambutan atau pertolongan di dunia dan tidak pula di akhirat. Karena dunia ini milik Allah, yang bisa menolong di dunia ini hanya Allah. Akhirat juga milik Allah, yang bisa menolong juga hanya Allah. Kalau ada orang merasa di dunia ada yang menolong selain Allah, itu sebetulnya kesalahan paham saja. Wa anna maraddana, dan bahwasanya tempat kembali kami ilallahi adalah kepada Allah. Wa anal musrifin, dan bahwasanya orang yang melewati batas, hum ashabun nar, mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka. Fasatadkuruna, maka kamu bakal mengingati ma'akul lakum, perkara yang aku katakan kepada kamu. Kamu nanti akan ingat apa yang saya katakan ini. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan diriku kepada, dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah basirum bil ibad, adalah maha waspada dengan seluruh hambanya. Allah. Jadi pada puncaknya dakwahnya orang iman ini, Fasatadkuruna ma aqulu lakum, nanti satu saat kamu akan ingat perkataan saya ini. Maksudnya ketika datang azab, ketika sampai hari akhirat kamu celaka, kamu teringat nanti. Dulu saya di dunia sudah didakwai sama teman saya yang beriman, tetapi saya tidak gubris. Kamu
gubris, kamu tidak gubris. Wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha waspada terhadap seluruh hambanya. Fawaqahu, maka menjaganya Allah sayyi'ati ma makaru, keburukan perkara yang mereka telah membuat makar. Wahako, dan turun ya li Fir'aun dan keluarganya Fir'aun su'ul azab, siksa yang buruk. Jadi ketika orang beriman ke dakwah, setelah dakwah itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah, maka akhirnya dia diselamatkan oleh Allah dari tipu daya orang-orang kafir, dan orang kafir Fir'aun dan pengikutnya dihancurkan. Ini barokahnya dakwah. Kalau kita dakwah terus, nanti orang kafir itu hancur lama-lama. Tapi dakwah dengan tafwid, menyerahkan diri kita kepada Allah. An-narun neraka yuraduna, ditampakkan alaiha, atas Fir'aun, atas ali Fir'aun, uduwa wa asyiya, pada pagi dan sore. Adab kubur. Neraka itu ditampakkan kepada keluarga Fir'aun di kuburnya pagi dan sore, sebelum dimasukkan neraka di barzah. Wa yauman taqumus sa'ah, dan ketika telah berdiri hari kiamat, udkhulu, masuklah, ala Fir'aun, hai keluarganya Fir'aun, asyaddal azab, sekeras-kerasnya azab. Hari kiamat baru dimasukkan. Sebelum kiamat dikubur, mereka di neraka itu dimasukkan ke kubur, ditampakkan ke kuburnya. Arad ditampakkan, didekatkan. Neraka itu dari jauh aja sudah menakutkan, sudah panas, apalagi didekatkan. Ini termasuk dalil adanya azab kubur. Di samping banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan mengenai adanya azab kubur. Walaupun kita melihat di kubur itu sepi, tapi sebetulnya dalam kubur itu ruame itu. Tapi kita tidak bisa melihat. Azab itu bukan mesti bisa dilihat. Coba kalau kamu sakit, pusing, perasaan kamu puter, puter perasaannya. Padahal kamu tidak puter, ini perasaannya aja. Tapi ketika puter itu sakit nggak? Kalau kamu pusing itu, ketika kepalanya kayak puter itu perasaannya, itu sakit nggak kamu? Sakit. Ketika kamu sakit panas, pernah sakit panas? Masya Allah, kayak digodok rasanya. Padahal kamu itu di kamar yang dingin, pakai AC, perasaannya kayak digodok. Kadang-kadang itu kepala itu rasanya kayak dipalu, pleng, Masya Allah. Ada apa? Enggak ada orang nempiling kamu. Masya Allah, kepala saya kayak dipalu godam. Itu, jadi azab itu bukan mesti tampak, gitu maksud saya itu. Orang dikubur itu walaupun dia diam, itu rasanya itu kalau diadab tidak karu-karuan. Begitu juga kalau dikasih nikmat di kubur itu. Walaupun kelihatannya itu biasa, tapi sebetulnya seneng gak karuan. Kayak kamu tidur mimpi yang menyenangkan, gimana? Seneng gak kamu kira? Seneng, karena waktu tidur itu perasaan kamu ya melek. Ya. Kalau mimpi itu lah, perasaannya memang dikasih kegembiraan. Ya. Gembira.
Itu gambaran aja supaya tidak kita ini menganggap jauh, kuburan sepi, nggak ada apa-apa. Oh, bukan sepi, itu ramai itu. Tapi alamnya itu lain, kita tidak bisa menangkap. Ini sekarang ini, di udara ini, itu macam-macam suara yang sebetulnya. Gelombang-gelombang radio, gelombang HP, gelombang internet, gelombang apa, berkeliweran di udara ini. Tapi kita tidak bisa menangkap, tidak melihat. Semua kita ini bisa melihat, rame masjid ini. Di kubur juga begitu, suaranya kayak nggak ada. Karena apa? Telinga kita tidak ada alat untuk menangkap itu. Nah Rasulullah itu itu dikasih alat oleh Allah untuk menangkap itu. Alatnya apa? Namanya nubuah, kenabian. Dengan kenabian itu, derajat kenabian itu, Nabi itu dengar itu adab kubur itu. Suara neraka, suara surga itu dengar. Karena dia kasih kenabian, dan kenabian itu sama ciri khasnya itu diantaranya bisa mendengar hal-hal yang gaib itu. Kayak orang nggak punya telepon yang nggak bisa dengar toh. Kalau dikasih pesawat telepon jadi dengar kayak gitu. Kayak orang matanya terakum nggak bisa melihat jauh, kasih kacamata terus jadi bisa melihat gitu. Nah begitu juga para wali-wali Allah itu ketika ruhaninya itu bersih oleh Allah dibuka blak, yang asalnya tidak bisa dilihat jadi bisa dilihat. Mahfum? Jangan kita ini jadi orang goblok perasaannya. Yang bisa saya lihat itulah yang ada. Enggak. Yang bisa kamu lihat itu sebagian yang ada. Banyak perkara yang ada tapi tidak bisa kamu lihat. Mahfum? Sehingga kita ini ada kemudahan untuk memahami perkara yang gaib. Karena zaman ini zaman materialisme. Orang itu yang dipikirkan hanya perkara yang dia bisa lihat, bisa dengar aja. Nah kita ini orang iman, jangan ikut-ikut orang materialis itu. Kita ini harus punya kefahaman rohani di samping jasmani. Di samping fisik harus tahu metafisik. Perkara yang di luar fisik itu banyak sekali. Termasuk nyawa kamu itu juga bukan fisik, nggak bisa dilihat. Maulaya salli wa sallim da'iman. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله اغفر لنا يسر لنا بلغ لنا يا الله استرنا يا الله سترا جميلا اهدنا بنا وجه السبب بين داعي احفظنا يا الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل